Bikin kaget. Belum lama cerai dengan Eng Bin Rishi, nama Adli Fairuz santer dibicarakan karena dugaan kasus penipuan dan penggelapan dana. Aktor 38 tahun ini digugat senilai 5 miliar. Waktu terungkap, Aldi telah terima uang senilai 3,65 miliar dari korban sebagai pelicin agar anak korban bisa lolos masuk Akpol. Entah bagaimana, Aldi mulai main dalam bisnis PHP calon Akpol. Namun jika melihat nominal yang telah ia terima, boleh jadi Aldi cukup mahir bermain. Sebelum kasusnya mencuat, ayah satu anak ini sudah sempat disomasi. Aldi bahkan telah menandatangani kesepakatan untuk pengembalian uang korban dengan cara dicicil 500 juta tiap bulan. Sayangnya, hanya satu kali membayar cicilan itu, Aldi ingkar dan menghilang. Hasil tutup pintu damai. Korban langsung perkarakan kasusnya baik secara perdata maupun pidana. Lantas, kemana aliran uang tersebut setelah diterima Aldi? Benarkah bisnis ini ia lakukan demi kebutuhannya atau senang-senang dengan wanita selingkuhannya yang pernah mencuat akhir 2025 kemarin? Publik bahkan menduga jika apa yang dilakukan Aldi sudah diketahui Eng Bin dan jadi satu dari sekian alasan keduanya pisah. Kasus hukum antara dokter kecantikan Richard Lee versus dokter detektif Samira Farahnas benar-benar makin panas membara. Richard Lee yang diperiksa maraton dari siang sampai tengah malam sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran pelindungan konsumen berusaha keras agar lepas dari ancaman hukuman 12 tahun penjara. Alih-alih sakit, Richard Lee meminta pemeriksaan dihentikan dan dilanjutkan lagi minggu depan. Padahal Richard Lee baru menjawab 73 dari 85 pertanyaan dari penyidik. Dok. Saat ini Dok dibongkar sebongkar-bongkarnya. Sehabis-habisnya Dok akan bongkar semua kebohongan dia, keborokan dia. Ya, tahanan itu adalah masa depan dia di minggu depan. Ingat, sel ada di depan mata kamu. Ancaman 12 tahun penjara. Kamu dengan mudah untuk masuk. Kan saya bilang, Bang, tidak ada kata damai ya, Bang ya. Dan nanti akan dijadwalkan kembali untuk melanjutkan pertanyaan sampai ke pertanyaan 85 yang akan dijadwalkan minggu depan. Belum dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Karena penilaian dari penyidik hingga pada saat ini masih kooperatif. Ditetapkannya Richard Lee sebagai tersangka namun tidak ditahan ternyata disambut murka oleh lawan dan pembencinya. Nikita Mirzani bahkan bikin status nyinyir di medsosnya, minta polisi langsung menjebloskan Richard Lee ke penjara. Selamat ya Suneo, gelar baru tersangka di awal tahun 2026. Jangan ada drama nangis-nangis pas dijemput paksa ya Suneo. Pak polisi, yuk bisa yuk, langsung ditahan. Jangan mau disogok sama Suneo ya. Setali 3 uang dengan Nikita Mirzani, Tessa Mariska juga bahagia Richard Lee jadi tersangka tapi nyinyir karena tak langsung dilakukan penahanan. DRL kok tidak ditahan, kok iso wae? Sabar guys, sabar. Itu DRL-nya sakit terus PH-nya minta ke penyidik untuk tidak ditahan. DRL ini memang sakit. Nah, kemungkinan akan dipanggil minggu depan. Tidak ada alasan sakit lagi. Ya, sampai dokter bilang, kalau kamu beralasan sakit itu kemungkinan jangan lagi ya. Kalaupun kamu ingin tidak datang menghindari penahanan, kemungkinan besar dokter berharap ada penahanan. Doktif bersama barisan musuh Richard Lee memang kecewa karena Richard Lee tidak ditahan meski jadi tersangka kasus dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Tak puas hanya itu saja, Doktif sudah menyiapkan pasal berlapis untuk membidik Richard Lee dan akan mengkondisikan agar Richard Lee menjadi tersangka untuk kasus berbeda lagi. Ini saya Doktif ingin konsultasi juga untuk pelaporan kasusnya Afrizal juga ya, yang sudah Doktif laporkan. Doktif ingin konsultasi aja. Kasus Afrizal itu adalah kasus yang mantan anak buah dia yang dia gunakan sebagai senjata untuk menyerang Doktif. Jadi semuanya akan terkait, baik si asistennya itu yang namanya HP ya, si Hans itu, nah itu nanti akan terkait juga. Jadi mungkin nanti akan terjadi rekor tersangka dalam satu orang. Mungkin ada sekitar 5 tersangka diambil oleh satu orang.
Tak hanya bahagia, Richard Lee jadi tersangka dan terancam masuk penjara. Barisan pembenci Richard Lee juga mengulti aib masa lalu Richard Lee yang doyan booking perempuan lebih dari satu. Sampai-sampai pengacara Hotman Paris Hutapea pun ikutan menyindir kelakuan minus sang dokter. Pemilik akun interview narsum yang korban perselingkuhan. Aduh, kamu tahu gak sih, justru para pemilik akun itu juga adalah jago selingkuh. Ada yang sambil nangis-nangis, tapi lo tahu, pemilik akun yang melakukan wawancara tersebut justru adalah juara selingkuh. Saya melihat dengan mata kepala saya berani bersumpah demi Allah. Saya berani bersumpah demi Allah. Yang saya sering saya lihat. Nah, itu yang ya, itu yang bisa continue, bisa berganti-gantian. Kasus hukum antara dokter kecantikan Oki Pratama versus pengusaha skincare asal Jawa Barat Henny Sagara belum ada pertanda bakal mereda. Kamis 8 Januari 2026, Dr. Oki dan Henny Sagara seharusnya menjalani mediasi di Polda Metro Jaya. Namun mediasi gagal lantaran Henny Sagara tidak datang. Dr. Oki pun tegas tak mau lagi dimediasi dan meminta polisi memberikan kepastian hukum atas laporan polisinya. Kami hari ini hadir kooperatif tepat waktu untuk memberikan keterangan atau menyampaikan hal-hal yang perlu kami sampaikan. Dan ternyata pihak yang diundang, kedua pasangan dari Jawa Barat, tidak hadir. Yang pastinya kalian tahu, saya dari awal itu selalu tidak mau ribut. Saya pun juga sering dikatain, sering dihina ataupun apa, saya selalu diam. Tapi kalau udah dalam bentuk ancaman, udah dalam bentuk teror, berarti kan ada dalam bentuk fisik nih. Sehingga saya ada rasa tidak aman, tidak nyaman di dunia nyata. Dr. Oki Pratama benar-benar merasa insecure dengan teror dan ancaman yang diduga dilakukan Henny Sagara kepadanya. Saya juga punya keluarga, ya, punya anak, punya istri, punya keluarga. Kalau seandainya terjadi itu untuk di keluarga saya, bagaimana? Jadi rasa aman saya udah hilang.